Oke, kalau kita kerja misalnya sebagai back end kah, atau front end kah, atau mobile gitu ya, kadang-kadang kan kita cuma mempelajari apa yang kita lakukan ya, contohnya yang kita bikin lah aplikasinya. Jadi kalau teman-teman web, ya udah pelajari cuma webnya aja, framework-nya, bahasa programannya, dan lain-lain lah. Nah pertanyaannya, apakah perlu nggak sih kita sampai pelajari low level gimana cara kerja si teknologi itu? Nah, apakah perlu sampai seperti itu ya? Apakah biarin aja? Misalnya kan di tempat teman-teman misalnya ada arsitek misalnya, ya udah biarin aja arsitek aja yang handle itu, ya. Ataukah kita perlu? Nah, di sini ada pertanyaan soal itu. Yuk kita lihat pertanyaannya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, buat teman-teman yang belum tahu, Programmer Zamano juga mengadakan kelas online ya. Jadi ada banyak banget kelas online yang bisa teman-teman ikuti. Contohnya seperti kelas Golang, JavaScript, Java, dan masih banyak yang lainnya. Teman-teman bisa lihat di Udemy-nya Programmer Zamano. Nah, buat teman-teman yang ingin dapetin promo ya untuk join di kelas ini, teman-teman bisa buka website programmerzamano.com/promo. Nah, teman-teman bisa dapetin promo ya, dan ini kuotanya terbatas ya, teman-teman bisa join ya. Di sini hanya dengan 99.000 aja ya untuk dapetin kelas online-nya. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu ya di sini detail materinya, teman-teman bisa buka salah satu kelasnya. Nah, di sini teman-teman akan dapetin detail materinya apa aja. Jadi di sini contohnya untuk yang kelas Golang itu materinya banyak banget ya di sini ya. Total ada 42 jam ya untuk materinya. Dan buat teman-teman juga yang nggak tahu apa bedanya kelas online ini dengan materi di YouTube Programmer Zaman Now, itu bedanya tidak semua materi digratiskan di YouTube ya. Jadi hanya sebagian kecil aja yang digratiskan. Jadi materi totalnya itu semuanya ada di kelas Programmer Zaman Now. Oke, ini pertanyaannya dari siapa nih? Virgo ya. Nah, di sini pertanyaannya back-end developer dan juga arsitek. Nah, sebagai seorang back-end developer yang sering menulis kode di high-level language ya, seperti contohnya JavaScript atau PHP, dan sering membuat aplikasi berbasis website, apakah perlu untuk mempelajari hal-hal super low-level programming, seperti bagaimana OS dan compiler berinteraksi, bagaimana kode diubah menjadi syscalls, ya, kemudian topik CPU cycle, network package, memory paging, CPU microarsitektur, dan lain-lain. Atau topik-topik tersebut hanya dipelajari jika lo ingin menjadi seorang arsitek. Terima kasih. Oke, jadi ini pertanyaannya, kalau misalnya memang sekarang itu kan kebanyakan back-end developer ya rata-rata kan ngerjainnya apa ya? Ngerjainnya kan bikin API aja ya. API ya, kita ngurus algoritma bisnis logiknya ya, lalu ke database, message broker ya, dan lain-lain. Kebanyakan soal itu ya. Memang jarang sekali kita akan membuat kode-kode yang low level. Misalnya teman-teman benar-benar low level ke sistem operasi gitu ya, mungkin jarang. Tapi pertanyaannya apakah tidak dibutuhkan kalau gitu ya? Karena kita jarang menggunakannya. Nah, sebenarnya ya ada baiknya teman-teman pelajari. Pertanyaannya kenapa? Yuk kita lihat pembahasannya. Oke, jadi ini juga saya dulu sempat pernah dapat problem, dan ternyata problemnya itu bukan di level aplikasi, tapi sampainya di level OS. Kalau misalnya kita nggak tahu ya ada masalah itu, teman-teman misalnya buta sama sekali tentang sistem operasi gitu ya, maksudnya ini cara kerja sistem operasinya, maka otomatis kita akan bingung ketika dapat masalah yang ternyata masalah itu bukan di sistem aplikasi kita, melainkan di sistem operasinya gitu ya, atau bahkan di networknya dan lain-lain. Itu kita bakal pusing ya kalau misalnya kita sampai kejadian seperti itu. Oke, jadi ini back-end dan arsitek. Oke, jadi di sini ya, kalau misalnya kita rata-rata entah itu back-end ya, atau juga front-end, atau mobile, kan rata-rata ujung-ujungnya mereka akan bikin kode ya yang berhubungan sama aplikasinya. Ya contohnya mungkin kalau misalnya back-end ya dia bikin API gitu ya. Kalau front-end ya dia bikin web front-end-nya ya. Lalu mobile ya mobile apps-nya. Nah, mobile apps-nya. Nah, rata-rata memang tidak sampai ke low level-nya. Tapi pertanyaannya apakah ini ya untuk yang bagian low level tadi gitu ya, atau bahkan sampai yang detail ya, di luar dari pekerjaan yang kita handle sehari-hari, apakah itu tidak perlu dipelajari? Nah, saran dari saya sendiri ya, opini pribadi, itu lebih baik dipelajari, terutama ekosistemnya. Nah, contoh yang paling simpel ya, percaya nggak percaya, banyak orang yang nggak ngerti gimana cara kerja HTTP.
Jadi biasanya saya kalau interview di awal dia misalnya oke dia back-end developer, saya akan tanyakan gimana ya proses ketika saya mengetikkan ya, contohnya misalnya echo.com/API gitu ya, slash misalnya A gitu ya. Itu sampai di server kita, itu gimana caranya? Nah, percaya nggak percaya banyak yang nggak tahu. Mikirnya pokoknya ya udah itu pokoknya ke internet, ke web, udah selesai. Jadi secara low levelnya tuh nggak tahu. Gimana cara nerimanya, gitu ya. HTTP itu apa, bedanya apa misalnya dengan yang lain gitu ya, dan sebagainya itu banyak yang nggak tahu. Padahal itu adalah low level ya. Nah, kenapa itu harus diketahui? Karena akhirnya kalau misalnya kita nggak tahu, suatu saat kasus kita makin kompleks, contoh yang simple deh, di HTTP kan kita sering nemuin, oke kita bikin HTTP misalnya ya, lalu ternyata ada bikin WebSocket, gitu ya. Nah, terus tiba-tiba kita mau bikin API gateway di tengahnya, gitu ya. Nah, itu pertanyaannya API gateway kita, kalau teman-teman nggak ngerti cara kerja low levelnya, teman-teman mungkin bikin API gateway-nya cuma pakai HTTP client. Itu saya pernah nemuin ya, ada developer yang bikin API gateway, mereka pakai HTTP client. Jadi kayak gini. Saya akan jelasin. Ini resiko kalau teman-teman beneran nggak tahu cara kerja low levelnya ya. Jadi kan misalnya, contoh misalnya kita nggak tahu cara kerja HTTP itu ya. Bahkan WebSocket teman-teman juga nggak tahu cara kerjanya. Teman-teman cuma baca tutorial, oh kayak gini, habis itu coba bikin klien, bikin server, udah selesai. Teman-teman nggak tahu cara kerjanya itu seperti apa. Akhirnya yang kita tahu adalah kita bikin kliennya, berarti ya. Di sini bikin kliennya, berarti yang bisa kita tahu contohnya web gitu ya. Lalu di sini kita bikin servernya. Contohnya API gitu ya, atau kalau WebSocket ya WebSocket gitu ya. Nah, udah sesimpel kayak gitu doang. Nah, setelah itu misalnya kalau teman-teman nggak ngerti cara kerjanya, tiba-tiba ya di suatu saat teman-teman misalnya oke nyimpen aplikasi, contoh banyak orang yang nggak tahu juga programmer PHP itu gimana cara si PHP-nya nyimpen data session-nya. Kebanyakan orang PHP misalnya langsung belajar Laravel, di mana session manajemennya dihandle sama Laravel. Ketika mereka harus balik ke pure PHP, mereka bingung. Ketika implementasi session yang harus dihandle sama lebih dari satu server, ya. Ya contohnya di sini oke ini klien misal aja ya, ini kliennya misalnya pakai apa ya, pakai ya biasalah pakai React gitu ya. Lalu teman-teman di sini teman-teman misalnya bikin API ya, atau session biasa gitu ya, web biasa gitu ya, web backend pakainya PHP. Misal aja teman-teman saya di sini oke kita nggak mau aplikasinya itu misal aja tidak mau single point of failure. Jadi teman-teman menambahkan satu server baru. Lalu teman-teman tambahkan satu server baru di sini pakai VM yang berbeda. Nah, yang terjadi gimana caranya? Yang terjadi adalah teman-teman biasanya oke saya akan tambahkan misal aja load balancer di tengahnya, contohnya Nginx gitu ya. Lalu teman-teman oke dari web to request ke sini, request pertama itu kan pasti masuk ke sini nih. Ya. Lalu request kedua tiba-tiba masuk ke sini. Nah, tiba-tiba pas request kedua masuk ke sini, tiba-tiba datanya berubah-ubah. Ke sini login, habis ke sini kok logout, ke sini login, ke sini logout, ke sini login, ke sini logout kayak gitu. Nah, kenapa? Karena tidak ngerti cara kerja misal aja HTTP session. Pikirnya HTTP session itu misalnya ada bawaan dari HTTP. Padahal konsep HTTP session itu nggak ada di HTTP itu. HTTP session itu sebenarnya memang nggak ada ya. Itu cuma konsep internal yang dipakai contohnya kayak di PHP, Java, dan lain-lain. Dan mereka biasanya akan nyimpan di internal aplikasi di sini, di servernya. Jadi ketika teman-teman login ke sini, gitu ya, bisa login pas ke sini lagi, nggak bisa. Kenapa? Karena sessionnya nggak ada di sini. Nah, pertanyaannya kenapa ke teman-teman ketika pakai Laravel, kok nggak bisa gitu ya, dua server? Karena Laravel itu nyimpan data sessionnya di database. Jadi dua-duanya ini nembak ke database kayak gitu. Nah, banyak orang yang nggak tahu cara kerjanya. Ya, jadi itu bahaya banget ketika teman-teman suatu saat kasusnya itu berubah gitu ya, dan itu nggak jadi bawaan dari defaultnya teknologinya, itu teman-teman bakal bingung setengah mati ya. Nah, karena apa? Karena teman-teman nggak ngerti cara kerjanya. Jadi low levelnya itu cara kerjanya gimana. Jadi setiap pakai teknologi apapun itu, saya selalu saranin teman-teman selalu mengikuti atau belajar low level gimana cara kerja teknologinya, termasuk ekosistem pendukungnya. Kalau teman-teman belajar web ya, contohnya teman-teman bikin API, teman-teman harus tahu gimana cara kerjanya. Contohnya teman-teman, banyak orang yang bahkan nggak tahu ngebedain antara JWT sama OAuth. Ada banyak programmer yang mikir kalau JWT itu adalah OAuth gitu ya. Bahkan kadang-kadang ngotot tuh di komentar gitu ya. Ngapain misalnya pakai session kayak gini, mendingan pakai JWT aja gitu ya. Nah, ngapain pakai OAuth misalnya, mendingan pakai JWT aja. Ya, itu kan agak aneh ya. Mereka nggak ngerti
perbedaan contohnya yang OAuth dengan JWT gitu. Karena mungkin tutorialnya selalu mikir, oh ini tutorial menggunakan JWT gitu, ini tutorial menggunakan OAuth. Padahal kan dua-duanya bisa dikombinasikan sebenarnya gitu ya. Jadi banyak yang nggak ngerti detail low levelnya, sampai akhirnya ketika kasusnya berubah, itu jadi bingung ya. Nah, jadi seperti itu. Contoh yang paling terakhir juga yang saya sempat dapetin gitu ya. Ini contoh lagi ya, PHP contohnya. Ini orang banyak yang nggak ngerti tentang PHP cara kerjanya. Jadi ini PHP yang nggak ngerti cara kerjanya. Jadi dia ketika login, logout gitu ya. Ketika beda server, dia login, logout terus. Karena lokasinya berbeda. Oke, contoh kasus yang kedua, misalnya developer Node.js ya. Nggak ngerti cara kerja, misalnya ini, web HTTP. Oke, contoh seperti ini. Jadi ini kasus nyata ya. Saya sempat lihat developernya, kasusnya. Jadi di sini ada kasus ya seperti biasa. Ini punya aplikasinya React gitu ya. Lalu di sini gitu ya, dia itu bikin aplikasi Node.js. Nah Node.js-nya itu basisnya microservice. Jadi microservice-nya itu banyak. Nah, yang tahu pokoknya dari Node.js ini, dari React ini, dia akan connect ke backend Node.js-nya. Pokoknya seperti itu, simple. Ya, karena udah pastilah tutorial dimanapun pasti ngajarin Node.js, ya udah bikin API, ya depannya React udah selesai. Yang nggak pernah diajarin adalah gimana cara kerja si HTTP. Nah akhirnya ya, yang terjadi adalah ya, tiba-tiba kan ini Node.js-nya banyak. Akhirnya mereka akan bikin contohnya di sini proses authentication, authorization semuanya mereka nggak mau bikin di sini. Yang mereka lakukan adalah mereka bikin manual di sini ya, API gateway namanya. Nah, API gateway-nya ini ya, yang mereka buat itu dilakukan manual dengan cara menggunakan di Node.js itu pakai library namanya Axios ya. Jadi nanti mereka di sini bikin gateway-nya itu pakai Express ya. Jadi mereka bikin controller semua API yang ada di sini, lalu terima, bodinya diambil, lalu dibikin ulang HTTP client-nya ya menggunakan Axios, dikirim ulang ke sini. Artinya apa? Artinya setiap request yang masuk ke sini akan dibaca dulu bodinya di sini ya. Habis itu dikirim ke sini, habis itu terima lagi responsnya, dibaca lagi responsnya, dibalikin lagi ke sini. Jadi ini tuh buang-buang resource si API gateway-nya. Karena berpikir ya API gateway kayak gitu cara kerjanya. Padahal kalau teman-teman perhatikan seperti contohnya Nginx gitu ya, atau yang lainnya API gateway yang beneran didesain untuk API gateway, itu dari awal mereka tidak akan baca yang namanya HTTP body misalnya. Sesimpel kayak gitu. Nah, kenapa tidak dibaca? Karena HTTP body itu kalau dibaca ya, ada beberapa ada beberapa HTTP request yang basisnya itu stream. Contohnya misalnya teman-teman upload data ya, itu nggak bisa aja dikirim langsung banyak gitu ya, tapi ada juga yang stream sebagian-sebagian. Nah, problemnya kalau teman-teman upload ke sini dibaca dulu semuanya teman-teman upload 100 mega. Dibaca dulu akan disimpan di sini di memori dulu nih 100 mega. Lalu baru dikirim ulang lagi ke sini, dikirim lagi ke sini. Nah, kalau Nginx itu nggak kayak gitu defaultnya ya. Jadi Nginx itu ketika nerima di sini dia cuma baca sampai header, ke bawahnya itu kan bahkan banyak yang nggak ngerti juga cara spesifikasi HTTP. Kan HTTP itu udah jelas ya di atasnya contohnya HTTP 1, HTTP 2 atau 1.4 lah misalnya. Misal aja ya, atau HTTP 1 lah. Lalu di sini kan ada ininya ya, headernya gitu ya. Apanya nanti di paling bawah ada bodinya. Nah, kayak gitu. Jadi yang request kita kirim itu biasanya kayak gini. Nah, API gateway yang biasanya itu cuma baca sampai di ujung header. Bodinya itu nggak pernah dibaca. Makanya akan sangat ringan ya, karena dia tidak perlu baca body dulu. Jadi kalau kita mau upload 1 giga pun si API gateway itu nggak akan baca isi bodinya. Jadi dia cuma akan baca sampai headernya. Kalau misalnya udah, nanti dia akan forward langsung menggunakan streaming ya, stream ke belakang sini. Jadi sesimpel kayak gitu. Nah, habis itu karena dia nggak tahu di sini developernya, pokoknya setiap ada request baca seluruh bodinya, kirim, baca responsnya, balikin kayak gitu. Akhirnya suatu saat ini nggak optimal karena ini makin lemot ya. Kenapa? Karena seperti ini. Nah, selain itu konsep jadi contohnya kalau di React-nya atau dari browsernya di sini dia setiap request itu bikin pakai live connection, itu jadi nggak berguna juga karena di sini selalu terima buka tutup kayak gitu. Jadi ini tuh malah jadi bottleneck. Kenapa? Karena nggak ngerti cara kerja low levelnya sehingga
mereka akhirnya bikin API Gateway versi mereka sendiri. Karena mikirnya API Gateway sesimpel cuma bikin pakai HTTP client aja. Sesimpel kayak gitu. Nah, ini juga bahaya lagi. Nah, ada lagi kasus ketiga ya. Saya kasih 3 kasus saja contohnya. Jadi ada developer yang bikin WebSocket. Dan dia nggak ngerti cara kerja WebSocketnya. Nah, itu bahaya juga. Karena dipikir, oke, WebSocket itu sangat keren. Karena bisa bolak-balik interaksinya dari depan ke belakang. Kayak gitu ya, dari server ke ke kliennya gitu ya. Jadi bolak-balik tuh, enak tuh kalau pakai WebSocket. Jadi kalau mau bikin aplikasi real time chatting, itu pakai WebSocket aja. Tapi karena dia nggak ngerti cara kerja kayak gimana WebSocket itu sebenarnya ya, akhirnya bikinlah semuanya itu sendiri. Jadi di sini ada aplikasi ya. Ya aplikasinya itu pakai pokoknya ini baik itu web atau mobile. Ini real case juga ya. Ini di belakangnya itu akhirnya dibikin WebSocket. Nah, ini kebetulan dulu pakai, kalau nggak salah tuh pakai Spring Boot nih. Ya. Nah, lalu developer itu nggak tahu ya, nggak sadar kalau WebSocket itu adalah live connection. Jadi koneksinya itu tidak seperti HTTP yang request, habis itu respons putus selesai. Gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada 2 server di sini, kan nggak mungkin 1 server ya, pasti ada 2 server. Ini WebSocket, ini Spring Boot lagi contohnya ya, seperti ini. Oke. Jadi ini ke sini ya. Dan ini ke sini. Biasanya kan kalau API seperti itu ya. Jadi dia round robin ya. Jadi di sini contohnya ada Nginx gitu ya. Jadi di sini ada Nginx gitu ya. Jadi round robin kalau misalnya ini ya, kalau API biasa gitu ya. Mungkin request pertama ke sini, request kedua ke sini. Kalau WebSocket enggak, dari awal langsung connect ke salah satu servernya aja. Untuk koneksinya, oke, itu tidak masalah gitu ya. Jadi request pertama ke sini, akhirnya dia anggap aja kita bikin live connection ke sini. Set sini ya. Nah, lalu ya, itu kan aplikasinya chatting ya. Nah, habis itu yang keduanya itu user kedua ini pakai mobile. Contohnya ini user pertama gitu ya. Ini user pertama. Ini user kedua misalnya ya, dia mau ngebalas ini chattingan si ini. Yang terjadi adalah ternyata ya kita kan nggak bisa nebak ya, ini requestnya WebSocketnya akan dibikin di server yang mana. Ternyata ya ini dibuatnya di server sini. Sini. Nah, di server sini. Nah, ini dua-duanya 2 server yang berbeda. Jadi ini nggak bisa kalau dari sini kita mau balas ke sini berharap dari sini akan ngirim ke sini. Kenapa? Karena ini koneksinya itu dibikinnya ke sini. Yang terjadi akhirnya apa? Yang terjadi mereka ngakalin di belakangnya itu bikin Redis ya. Redis. Jadi nanti kalau di sini ada 5 atau ada bahkan 10 ya aplikasinya, itu mereka connect ke Redis yang sama. Ya. Ini pakai Redis PubSub. Kayak gitu. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ketika salah satu di sini mengirim chatting ya. Contohnya dari sini misal aja saya ngirim chatting gitu ya. Dari sini ngirim chatting ke sini, maka di aplikasi di sini akan dikirim ke Redis. Lalu Redis nge-broadcast ke semua server. Jadi kalau ada 5 atau bahkan 50 di-broadcast semuanya. Di-broadcast ke semuanya. Harapannya apa? Harapannya dicek di sini dia connect si lawan chattingnya itu ada di mana gitu ya. Oh, di sini ternyata. Baru dia akan balas lewat sini koneksi yang udah live. Bayangin kalau misalnya usernya ada banyak gitu ya. Setiap kali kita mau chat, kita kirim ke Redis, habis itu di-broadcast lagi ke semua server gitu ya, habis itu dikirim, dicek salah satunya, itu ribet banget. Nah, jadi gara-gara dari awal nggak tahu cara kerja si HTTP, jadi akhirnya diakalinnya kayak gitu. Jadi ini ujung-ujungnya malah jadi akal-akalan. Nah, maka dari itu wajib banget teman-teman ya, entah itu nanti teman-teman cuma back-end programmer, front-end programmer, atau mobile programmer, itu teman-teman harus ngerti low level di sekitar teknologi yang kita gunakan. Jadi kalau sesimpel kayak teman-teman kalau web developer ya teman-teman harus ngerti deh cara kerja HTTP, WebSocket, HTTP 1, HTTP 2 gitu ya. Atau bahkan teman-teman oke sekarang saya mau pakai GraphQL nih. Gara-gara sekarang banyak yang pakai GraphQL. Teman-teman harus ngerti gimana cara kerja GraphQL. Gitu ya. Jadi jangan cuma pakai karena tutorialnya gampang, jadi cara pakainya gampang, enggak. Teman-teman harus ngerti cara low levelnya. Termasuk ya, teman-teman ketika menggunakan framework itu harus ngerti cara kerjanya ya. Jadi low levelnya harus ngerti. Jadi banyak banget sayangnya ya yang saya sayangin itu beberapa developer tuh mereka pakai contohnya kayak Laravel, Spring Framework gitu ya.
itu mereka nggak ngerti low levelnya kayak gimana cara kerjanya. Mereka mikir, oh ya udah pakai Laravel atau pakai Spring Boot gitu ya. Itu simple kok pakainya. Mereka nggak ngerti cara low levelnya itu seperti apa. Itu sangat bahaya ketika teman-teman nanti ya ditunjuk misalnya jadi orang yang paling senior di situ, nanti teman-teman ditunjuk sebagai prinsipal atau bahkan jadi arsitek. Dan teman-teman nggak ngerti cara low levelnya. Dan teman-teman itu berbahaya karena misalnya kalau misalnya ada masalah ya di low levelnya, itu teman-teman bakal kebingungan. Nah, oleh karena itu, balik lagi ke pertanyaannya, perlu nggak sih? Jawaban saya tegas, perlu. Ya. Jadi kita perlu ngerti low levelnya. Ketika teman-teman nanti deploy-nya di Linux, teman-teman harus ngerti cara kerja si sistem operasinya. Ya. Bahkan ada beberapa orang yang bahkan nggak tahu ya apa bedanya teman-teman bikin memori di Linux pakai memori biasa contohnya atau pakai swap gitu ya. Itu bahkan nggak tahu gitu ya. Bahkan juga tuh sesimpel kayak gitu doang gitu ya. Jadi pastiin untuk yang kita gunakan aja, nggak usah semuanya gitu ya. Kalau teman-teman misalnya bukan bagian network, oke lah teman-teman nggak perlu harus tahu sampai semua low level tentang network ya. Nah teman-teman tapi kalau misalnya web, ya teman-teman harus ngerti tuh. HTTP itu apa, WebSocket itu apa. Nanti kalau teman-teman mau deploy ke Docker, teman-teman harus ngerti gimana cara kerja Docker gitu ya. Teman-teman kalau nanti mau deploy-nya ke Linux, ya teman-teman harus ngerti cara kerja Linux seperti apa. Jadi jangan cuma bisa pakainya aja. Jadi teman-teman harus ngerti cara kerjanya, bahkan sampai low levelnya. Walaupun memang tidak akan sehari-hari kita dapetin ya problemnya. Tapi setidaknya ketika nanti ada problemnya, teman-teman nggak akan bingung hadepinnya.